Mengenal karakteristik virus corona, waspadalah. Sejak awal 2020, dunia gempar oleh virus corona baru yang menyerang pernapasan manusia dan bisa menyebabkan kematian. Virus yang berasal dari Wuhan, China ini dengan cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Di Indonesia, pemerintah mengumumkan kasus pertama virus corona pada awal Maret hingga saat ini. Jumlah pasien terjangkit COVID-19 sebanyak 1.311 kasus dengan 136 kematian dan 81 sembuh. Lalu apa sebenarnya virus corona? Virus corona merupakan keluarga virus yang menaungi SARS-CoV-2 yang terjadi saat ini. SARS-CoV pada 2002 dan MERS-CoV pada 2012. Kata corona sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Bentuk virus corona menyerupai mahkota. Sedang penyakit yang disebabkan SARS-CoV-2 disebut COVID-19, akronim dari Coronavirus Disease 19. Bagaimana gejala COVID-19? Ciri-ciri virus corona hampir mirip dengan gejala flu, di antaranya demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, lemas, sakit tenggorokan, sesak atau kesulitan bernafas, sakit kepala. Namun masa inkubasi virus ini sekitar 14 hari. Berarti bisa jadi Anda memiliki virus tersebut hingga 14 hari sebelum Anda menyadari gejalanya. Jika memiliki gejala tersebut dalam fase 14 hari, segera periksakan diri Anda. Bagaimana COVID-19 menyebar? Virus corona bersifat zoonotik. Ini berarti virus pertama kali berkembang di hewan sebelum akhirnya menyerang manusia. Ketika sudah menginfeksi manusia, penyebaran virus corona bisa melalui droplet pernafasan. Percikan batuk atau bersin dari orang yang terinfeksi virus corona akan menempel di permukaan benda atau kulit manusia, sehingga virus akan berpindah ketika manusia menyentuh benda atau melakukan kontak fisik dengan manusia lainnya. Kemudian virus akan menginfeksi manusia ketika tangan yang terkontaminasi oleh virus menyentuh wajah, seperti mulut, hidung, dan mata. Siapa yang beresiko terinfeksi COVID-19? Anda akan beresiko terinfeksi virus ketika berdekatan atau melakukan kontak fisik dengan orang terinfeksi virus corona. Namun ada beberapa faktor yang membuat orang memiliki resiko lebih tinggi terinfeksi virus corona. Melansir headline Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada akhir Januari lalu melaporkan rata-rata orang yang terinfeksi virus corona berada di usia sekitar 45 tahun dan 2/3-nya merupakan laki-laki. Itu berarti orang tua dan laki-laki rentan terinfeksi virus corona. Selain itu, orang dengan penyakit penyerta juga lebih rentan terinfeksi COVID-19. Bagaimana penanganan COVID-19? Para ahli kesehatan masih berusaha menemukan vaksin serta cara penanganan yang efektif untuk menghadapi virus ini. Tapi hingga saat ini, kebanyakan negara mengambil tindakan isolasi untuk menahan penyebaran virus corona. Sejauh ini, para tenaga medis lebih fokus pada pengelolaan gejala saat virus bekerja pada pasien. Sebelum pasien dinyatakan positif terinfeksi, pasien menjalani swab tenggorokan dan pemeriksaan laboratorium DNA dengan polymerase chain reaction atau PCR. Kemudian tenaga medis akan melakukan monitoring dan terapi pada pasien monitoring, dan terapi tersebut meliputi isolasi, implementasi PPI, serial fotoforaks,
suplementasi oksigen, antimikroba empiris, terapi simptomatik, terapi cairan, ventilasi mekanis, penggunaan vasopresor, observasi, serta pemilahan terapi penyakit penyerta. Apa saja kemungkinan komplikasi dari COVID-19? Komplikasi paling serius dari infeksi SARS-CoV-2 adalah sejenis pneumonia yang disebut novel coronavirus infected pneumonia atau NCIP. Penelitian dari 138 orang dengan NCIP yang dirawat di rumah sakit di Wuhan, China, sekitar 26% mengalami penyakit yang parah dan harus dirawat di ruang ICU. Sekitar 4,3% diantaranya mengalami kematian. Sejauh ini, NCIP merupakan satu-satunya komplikasi yang terkait dengan COVID-19. Tetapi para peneliti masih mengamati komplikasi lainnya yang mungkin juga dialami pasien COVID-19, diantaranya ARDS, detak jantung tidak teratur, kejang kardiovaskular, nyeri otot yang parah, kelelahan, dan serangan jantung. Bagaimana cara mencegah terinfeksi COVID-19? Untuk melindungi diri sekaligus menahan penyebaran virus corona, Anda bisa melakukan hal-hal berikut. 1. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Jika tidak bisa mencuci tangan, bersihkan tangan menggunakan hand sanitizer. 2. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut sebelum Anda membersihkan tangan. 3. Jangan keluar rumah jika Anda merasa kurang sehat atau memiliki gejala flu. 4. Hindari atau batasi kontak fisik dengan orang lain. Jika memungkinkan, usahakan berada pada jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. 5. Tutup mulut dan hidung Anda dengan tisu atau siku bagian dalam ketika batuk atau bersin. Jika Anda menggunakan tisu, segera buang tisu Anda. 6. Bersihkan barang-barang yang sering Anda gunakan dengan disinfektan seperti gawai atau handphone, laptop, dan meja. 7. Terapkan gaya hidup sehat, mulai dari pola makan, olahraga, serta hindari begadang untuk menjaga kekebalan tubuh Anda. Waspada, peneliti menemukan virus corona bisa tahan berhari-hari di permukaan benda. Penelitian yang Amerika Serikat danai menunjukkan selama berada di permukaan, virus corona baru bisa bertahan berhari-hari. Sementara di udara, virus bertahan hanya beberapa jam. Pakar menemukan virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 memiliki tingkat kelayakan yang serupa di luar tubuh dengan pendahulunya yang menyebabkan sindrom pernafasan akut atau SARS. Itulah mengapa terdapat faktor-faktor lain seperti penularan lebih luas dari orang tanpa gejala menjadi pandemi besar dibanding wabah SARS pada tahun 2002 sampai 2003. Hasil penelitian baru tersebut terbit di New England Journal of Medicine. Penelitiannya adalah para pakar dari Pusat Kontrol dan Pencegahan Penyakit AS serta Universitas California Los Angeles and Princeton. Jika virus corona menempel pada tembaga, terdeteksi sampai 4 jam. Kalau menempel pada plastik, dapat bertahan hingga 3 hari. Dan bila menempel pada kardus, akan bertahan selama 24 jam. Tim pakar juga menggunakan nebulizer untuk melakukan simulasi batuk dan bersin. Hasilnya virus berubah menjadi aerosol yang partikelnya melayang di udara, membuatnya terdeteksi hampir selama 3 jam. Hasil studi penelitian tersebut pertama kali diunggah di situs medis pracetak pada pekan lalu, sebelum mendapat tinjauan dari pakar sejawat lain. Unggahan ini menarik perhatian, termasuk kritik dari para ilmuwan lain
yang mengatakan itu melebih-lebihkan. Para kritikus mempertanyakan, apakah nebulizer secara akurat bisa meniru batuk dan bersin manusia? Nah, itu dia informasi seputar karakteristik virus corona. Semoga kita semua dapat melewati cobaan ini. Roda perekonomian dapat pulih kembali. Mari dukung program pemerintah di rumah saja dan tidak mudik. Jika kalian merasakan manfaatnya dari channel ini, tolong dibantu untuk subscribe, like, and komennya ya guys, agar channel ini dapat bermanfaat lebih lagi bagi banyak orang. Sampai jumpa pada pengetahuan umum berikutnya. Dadah.